Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa ma mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, jamaah sholat isya, dan insyaallah nanti kita lanjutkan dengan tarawih. Mari yang pertama kita selalu bersyukur kepada Allah, apalagi kita berada di dalam bulan Ramadan. Bersyukur dengan saum yang menjadikan nikmat yang terbesar untuk kita semuanya. Para jamaah yang kedua, sholawat dan salam mari kita haturkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan satu kultum dengan tema membangun masyarakat Islami. Namun sebelumnya para jamaah, kita sedang bersaum dan kita harus berbahagia. Kita harus berbahagia dengan saum kita. Jangan sampai kita itu menderita karena saum kita. Mengapa para jamaah? Karena memang Allah di dalam hadis qudsinya juga menyatakan walisaim farhatani. Untuk orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi. Bahagia yang pertama untuk orang yang berpuasa adalah apabila ia bertemu dengan waktu berbuka, dia bahagia dengan bukanya. Tentunya para jamaah tidak ada di antara kita yang sedih ketika akan berbuka. Pasti semuanya bahagia. Kemudian yang kedua para jamaah, mengapa kita harus bahagia dengan saum kita? Yafrahu umma idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Kebahagiaan yang kedua bagi orang yang saum, tapi dengan tanda kutip para jamaah, yang berhasil. Kalau yang gagal tidak masuk hitungan ini. Bahagianya adalah ketika besok ketemu dengan Tuhannya. Mengapa dia bahagia? Mengapa kita bahagia? Kita bahagia karena saum kita. Mengapa para jamaah kita bahagia dengan saum kita? Likulli ibni adam lahu ila saum fa innahu li wa anna ajzibihi. Setiap amalan anak Adam untuknya kecuali saum. Itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Maka disinilah para jamaah kita harus berbahagia dengan saum kita. Bulan ini kita bahagia dengan saum Ramadannya. Besok setelah Ramadan selesai, mudah-mudahan kita sehat. Kita bisa meneruskan kebahagiaan itu dengan saum-saum sunahnya. Apakah itu Senin Kamis dan seterusnya dan seterusnya. Itulah para jamaah yang harus ada pada diri kita dalam bulan suci Ramadan ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, judul kultum tadi saya sebutkan membangun masyarakat Islami. Para jamaah, mungkin inilah yang harus diwujudkan oleh kita umat Islam untuk membangun atau untuk membantu Indonesia untuk keluar dari segala macam krisisnya, untuk keluar dari segala masalahnya, yaitu terbangunnya masyarakat Islami. Para jamaah, masyarakat Islami adalah masyarakat yang hidupnya sudah teratur, hidupnya sudah mendasarkan atas aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada yang mengatakan belum tentu orang Islam itu Islami, belum tentu. Kita yang hadir di sini belum tentu kita sudah terkategorikan Islami, itu belum tentu. Kalau misalnya kita masih membiarkan tetangga kita kelaparan padahal kita mampu,
dan kita tidak membantunya, berarti kita belum islami. Padahal kita sudah sholat berjamaah lagi. Jadi belum tentu orang-orang seperti kita semuanya itu belum tentu sudah islami. Tapi ya mudah-mudahan hidup kita sudah dicatat oleh Allah dalam hidup yang islami. Kalau ngomong kita masih bernada tidak enak, menyakiti orang lain, berarti dari sisi omongan atau perkataan itu juga belum islami. Dan seterusnya para jamaah. Hidup kita, bisnis kita dan yang lainnya, kalau belum sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, ya berarti belum islami. Karena yang dipentingkan mungkin yang penting punya keuntungan yang besar, keuntungan yang banyak, tidak memperhatikan itu halal atau haram. Ini para jamaah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, masyarakat Islam itu ada 3 cirinya. Ya. Masyarakat Islam itu ada 3 cirinya. Yang pertama cirinya adalah Rabbani. Yang kedua cirinya adalah insaniyah, masyarakat yang insaniyah. Yang ketiga masyarakat yang tawazun. Ini adalah ciri daripada masyarakat Islami. Kita yakin sekali kalau itu bisa dilaksanakan, bisa terwujud di dalam diri kita. Dimulai dari diri kita, keluarga kita, terus kemudian keluarga satu dengan keluarga yang lain berkumpul dalam satu masyarakat dengan aturan-aturan itu, maka insya Allah terbentuklah masyarakat Islami itu. Nah, para jamaah, Robbani itu yang seperti apa? Robbani itu adalah individu atau pribadi yang di dalamnya ada sifat-sifat Allah. Misalnya sifat kasih sayang dan sifat-sifat yang lainnya. Ini adalah masyarakat Robbani, individu Robbani. Individu Robbani adalah individu yang memahami Al-Quran, yang mengamalkan isi Al-Quran dan mengajarkannya. Bukan Quran disimpan di dalam dirinya sehingga dirinya soleh sendirian, tapi kesolehan dirinya disebarkan kepada yang lainnya. Karena memang sudah disebutkan dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mengajarkan Quran itu tidak harus di mimbar, bahkan bisa jadi tingkat keberhasilan di mimbar dengan tingkat keberhasilan model dakwah face to face itu jauh lebih hebat yang face to face. Kalau di mimbar bisa jadi 10, 20, 30%. Kalau sudah jamaah tidak cocok dengan tekniknya ustadznya yang berceramah, ya paling cerita atau ngantuk. Nggih napa nggih? Jadi tingkat keberhasilannya pasti kurang. Tapi kalau kita mengajarkan face to face, kita datang ini kepada siapa kita bersilaturahmi, mengajarkan Al-Quran minimal kepada anak-anak kita, ini pasti akan lebih luar biasa. Ini para jamaah itu adalah masyarakat Robbani. Sedangkan Robbani, generasi Robbani ini kebalikannya adalah digambarkan di dalam surat Maryam ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khallafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us shahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka akan datang pengganti bagi mereka, pengganti yang jelek, pengganti yang buruk. Yaitu pengganti yang apa? Yang di sini disebutkan adaa'us shalah, menyia-nyiakan salat. Menyia-nyiakan sholat dikategorikan adalah tidak melaksanakan sholat di awal waktu, tidak melaksanakan sholat berjamaah, tidak melaksanakan sholat di masjid. Itu kategori menyia-nyiakan sholat, menyia-nyiakan waktu sholat. Kemudian apa? Wattaba'u syahawat. Dan generasi itu cenderungnya mengikuti hawa nafsu. Nah, ini kalau kita seperti ini sekarang mungkin sudah bisa memahami. Bisa jadi inilah generasi yang sedang terjadi. Muncul generasi milenial dan sebagainya. Tapi milenial dalam satu sisi, milenial yang kurang islami. Sehingga kita perlu prihatin sekali para jamaah dengan kondisi seperti ini.
Hanya dengan cara membangun masyarakat dengan Islami, insya Allah semuanya akan menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, masyarakat Islam adalah masyarakat yang insaniyah. Masyarakat insaniyah itu adalah yang didasarkan atas surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam hal kebajikan dan takwa. Jangan kamu tolong menolong dalam hal yang buruk-buruk, dalam hal yang jahat-jahat. Masyarakat insaniyah adalah masyarakat yang di dalamnya dipenuhi dengan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga tidak akan mungkin akan rela kalau saudaranya menderita, karena penderitaan saudaranya sebenarnya adalah penderitaan kita juga. Jika ini para jamaah harus kita bangun betul-betul. Kemudian para jamaah yang ketiga, tanda daripada masyarakat Islam itu adalah masyarakat yang tawazun. Apa itu tawazun para jamaah? Seimbang. Ya, seimbang antara dunia dan akhirat. Porsi dunia seberapa, porsi akhirat seberapa. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kamu semuanya kehidupan kepentingan akhirat, tapi kamu jangan melupakan duniamu. Para jamaah tawazun digambarkan dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tawazun akan melahirkan kebenaran. Tawazun akan melahirkan kebahagiaan untuk kita semuanya. Para jamaah, mari kita sumbangkan hal yang ini. Kita bangun diri kita menjadi pribadi yang Islami, yang di dalamnya ada Robbani, ada insaniyahnya, dan juga ada tawazunnya. Sehingga mudah-mudahan secara perlahan negeri kita Indonesia, untuk anak cucu kita besok, mereka akan bisa menikmati dan mereka bisa bahagia dengan Indonesia ini. Sebagaimana kita juga sebenarnya menikmati kebahagiaan adalah hasil dari proses perjuangan saudara-saudara kita di masa lampau. Itu para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon dimaaf kalau ada hal yang kurang berkenan di hati para jamaah. Sekali lagi kepada Allah astaghfirullahalazim, dan kepada para jamaah sekali lagi mohon dimaafkan kalau ada hal yang kurang berkenan. Bila zabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.